Oke. Halo teman-teman, selamat malam. Malam ini kita bakal ada. Sebenarnya suaraku terdengar jelas ya. Jadi kalau nggak jelas, tiba-tiba langsung aja ya on mic atau chat. Ingetin, soalnya mic-nya takutnya nggak jelas. Oke, kalau gitu aku izin share-kan ya materi kita hari ini. Nah, mungkin materinya agak beda sih dengan di jadwal. Soalnya di jadwal itu kalau nggak salah ini ya, interaksi sosial ya. Nah, tapi kan aku lupa kemarin, sebelum interaksi sosial harusnya kita mulai dari awal dulu kan. Jadi materi kita malam hari ini pengantar sosiologi. Jadi sebelum kita belajar interaksi sosial, itu pertemuan selanjutnya kita bakal belajar pengantarnya dulu. Oke, karena udah jam 8, langsung aja kita mulai, dan udah mulai rame juga ya. Oke, sebelumnya kenalin dulu, karena ini pertama kali aku ngajar kalian. Kenalin, aku Ahmad Abdul Hakim, bisa panggil aja Ahmad atau Kak Hakim. Aku kuliah di Sosiologi UGM Angkatan 21. Aku juga co-founder dari platform Ambisin, dan aku yang bakal jadi mentor sosiologi kalian selama setahun ini sampai kalian UTBK tahun 2023. Nah, oke. Sebelum mulai sebelum mulai pembelajaran pada malam hari ini, aku pengen nyari tahu wawasan teman-teman tentang pengantar sosiologi. Mungkin ini ada soal ya. Iya, sorry ya, tadi agak typo. Ini ada kuis, nggak terlalu susah sih kuisnya. Bisa teman-teman jawab dulu di kolom chat. Nggak bakal kita bahas sih, cuma aku pengen tahu aja, teman-teman udah pada kenal nggak sih dengan sosiologi? Boleh mungkin dijawab dulu teman-teman di kolom chat. Mungkin aku tunggu 1 menit ya. Boleh teman-teman bantu jawab kuisnya? Atau pada belum tahu? Kalau belum tahu, nggak apa-apa di chat juga. Kasih tahu. Belum tahu, Kak. Oke, beberapa ada yang udah jawab, ada yang belum tahu. Jadi teman-teman rata-rata jawab empiris. Oke. Aku kunci dulu jawabannya, empiris ya. Oke, kebanyakan jawab empiris. Sorry, mix siapa itu? Oke. Nanti kita bahas di akhir pembelajaran ya teman-teman, karena ini cuma kuis pretest ya. Oke, kita mulai dengan apa sih ilmu sosiologi itu? Nah, jadi kalau kita artikan secara bahasa, sosiologi itu terdiri dari 2 kata, yaitu sosius dan logos. Nah, menurut bahasa Yunani kuno, sosius itu artinya teman. Logos itu artinya ilmu ya, kayak di biologi itu bionya kehidupan, logosnya ilmu. Nah, jadi secara bahasa sosius logos itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, bukan mempelajari tentang teman. Menurut salah satu founder atau penemu dari ilmu sosiologi, sosiologi itu adalah suatu disiplin ilmu positif yang mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat dengan didasari pemikiran ilmiah dan rasional. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya, ada yang coret ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari
masyarakat dengan teori-teori atau suatu metode yang ilmiah dan berdasarkan rasio atau akal sehat. Jadi dalam mempelajari gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa dalam masyarakat, sosiologi ini menggunakan berbagai metode yang telah diakui secara ilmiah untuk apa? Untuk memecahkan permasalahan sosial. Contoh permasalahan sosial itu apa, Kak? Mungkin nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, sebagai mantan pejuang dari UTBK, mantan pejuang UTBK SBMPTN, aku bakal ngasih salah satu tips nih di di soal-soal dengan tipe-tipe pengantar sosiologi. Nah, aku saranin teman-teman dalam menghadapi soal-soal definitif sosiologi gini, teman-teman harus cermati dulu definisi sosiologi dari berbagai tokoh terkenal. Contohnya yang kita bahas ini adalah dari Comte. Tapi tiap-tiap tokoh sosiologi biasanya mengeluarkan definisinya masing-masing. Ada contohnya dari Indonesia itu ada Alvin Durkheim, Spencer, Sorokin. Di Indonesia itu ada siapa yang terkenal tuh bapak sosiologi Indonesia? Aku lupa. Nah, teman-teman, aku harapin itu masing-masing pengertian. Ya, Sarjono Sukanto itu salah satu dosen UI ya, dosen sosiologi UI. Nah, aku harap teman-teman dalam menghadapi UTBK mendatang itu teman-teman menghafalkan, ya harus dihafalin sih, beberapa definisi dari sosiologi dari tokoh-tokoh terkenal kayak Durkheim, Spencer, Sorokin, karena berdasarkan pengalaman aku kemarin itu soal-soal sosiologi itu lebih ke gimana ya, yang kayak jelaskan pengertian sosiologi menurut ini kayak gitu soalnya. Jadi ya mau nggak mau kita harus hafal kan pengertian sosiologi dari tokoh ini, tokoh itu, dan sebagainya. Tapi cukup tokoh-tokoh yang terkenal aja. Nah, di bawahnya itu ada beberapa nama ilmuwan sosiologi, ada yang terkenal Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Karl Marx. Nah, aku jelasin dikit ya. Auguste Comte ini salah satu penemu sosiologi. Jadi sebenarnya sosiologi itu udah ada, tapi yang namanya sosiologi itu si Abang Auguste Comte ini. Dulu namanya sosiologi itu sebelum ditemuin nama sosiologi, namanya itu aritmatika sosial. Tapi dari kata sosiologi ini ditemuin oleh Auguste Comte dari bukunya dari Philosophy of Social. Nah, dari situ ketemulah kata sosiologi, yaitu ilmu tentang belajar masyarakat. Terus ada Emile Durkheim yang nanti kita pelajarin tentang teori-teori strukturalnya. Terus ada Karl Marx. Mungkin teman-teman udah tahu ya Karl Marx, karena ini mungkin paling terkenal ya. Kalau teman-teman pelajar tentang komunis, tentang ketidaksetaraan antara kaum bourgeois dan proletar, itu nanti ada dari Karl Marx. Tapi tentu itu masih beberapa bab ke depan karena ini baru pengantar. Oke, kita lanjut. Nah, dalam sosiologi apa aja sih yang kita bahas? Apa aja sih yang kita pelajari dari sosiologi? Nah, menurut aku ambil 4 contoh dari ini ya, dari tokoh-tokoh ini. Ada dari Emile Durkheim, Max Weber. Udah bahas Max Weber. Ya, sorry, gimana? Sorry, aku ulang ya. Jadi ada Emile Durkheim, Max Weber, Wright-Mill, dan Peter L. Berger. Nah, dari Emile Durkheim dulu ada fakta sosial. Apa sih fakta sosial itu? Fakta itu artinya kenyataan dan sosial itu artinya masyarakat. Tapi maksud dari fakta sosial ini adalah suatu kenyataan yang dari luar individu yang memaksa individu. Sorry, ada yang masih hidup. Mungkin admin bisa di mute. Oke. Jadi fakta sosial itu aku ulangi ya. Fakta sosial itu adalah suatu fakta atau kenyataan yang memaksa individu untuk berbuat, bertingkah laku, atau berkelakuan. Jadi contohnya nih teman-teman pergi ke sekolah. Teman-teman dipaksa untuk menaati aturan kan. Terus misalnya teman-teman itu harus mentaati guru, harus menghormati guru. Sebenarnya itu adalah suatu bentuk dari keterpaksaan kan. Karena
di sekeliling teman-teman itu harus memaksa teman-teman untuk menghormati guru, mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, itu adalah fakta sosial. Jadi fakta sosial itu adalah suatu realita yang suatu individu harus ikuti di dalam bermasyarakat. Contoh lainnya adalah ketika teman-teman berada di keluarga. Pasti sebagai seorang anak, teman-teman harus menjadi anak yang berbakti, anak yang patuh terhadap orang tua, dan itu merupakan sebuah fakta sosial. Dan teman-teman itu dipaksa untuk mengikuti itu, untuk berbakti kepada orang tua, untuk mentaati perintah orang tua, menghindari melarang mereka, terus juga patuh. Mungkin teman-teman udah nerima sekarang, tapi awalnya kan itu adalah suatu bentuk dari keterpaksaan awalnya, dan itu adalah suatu fakta sosial. Terus Max Weber, lu yang ngajarin anak ITB nih. Terus kita berlanjut ke Max Weber atau tindakan sosial, yang menurut dia adalah pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial. Jadi tindakan sosial menurut Max Weber adalah tindakan sosial itu adalah tindakan yang yang berdasarkan oleh perilaku orang lain. Mungkin agak susah ya dimengerti. Jadi contohnya gini, teman-teman mau melakukan sesuatu, tapi perlakuan teman-teman itu berdasarkan oleh perasaan atau perilaku atau penilaian dari orang lain. Contohnya gini, misalnya teman-teman punya hobi gambar. Nah, itu tentu bukan tindakan sosial. Tapi ketika teman-teman gambar untuk diikutkan di sebuah kejuaraan agar mendapatkan penilaian orang lain, agar mendapatkan perhatian dari publik, dan akhirnya kan itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, atau teman-teman dapat menarik simpati dari tindakan yang teman-teman lakukan. Nah, itu baru mencakup tindakan sosial. Jadi ketika tindakan teman-teman itu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain, itu adalah tindakan sosial. Itu untuk membedakan mana yang tindakan sosial, mana yang enggak. Gitu, teman-teman. Oke. Lanjut kita ke Wright-Mill. Ada imajinasi sosiologi atau sosiologi imagination. Jadi konsep imajinasi sosiologi ini adalah suatu konsep untuk teman-teman membedakan mana yang problem individu, mana yang problem sosial atau masyarakat. Jadi di dalam imajinasi sosial ini ada dua, teman-teman. Ada trouble, ada isu. Nah, di trouble ini artinya adalah suatu masalah pribadi yang masalah teman-teman sendiri, masalah individu. Nah, sedangkan kalau isu adalah masalah suatu kelompok atau masalah suatu masyarakat yang menjadi masalah bersama tentunya. Melalui imajinasi sosiologi ini kita bisa mengaitkan antara masalah individu dengan masalah masyarakat. Contohnya gini, teman-teman. Ketika teman-teman nilai MTK teman-teman remet, dari sekelas itu ibaratlah cuma ada 2 orang, dari 30 orang cuma ada 2 orang yang remet. Berarti itu masalah individu dong. Masalah pribadi 2 orang itu. Nah, ketika berarti itu kita kaitkan sebagai trouble. Nah, tapi kalau masalah yang tapi kalau misalnya yang remen itu mencapai setengah atau bahkan lebih dari setengah atau keseluruhan dari siswa kelas tersebut yang remen MTK, nah itu baru kita bisa kategorikan sebagai masalah sosial. Jadi imajinasi sosiologi ini bisa kita gunakan untuk membedakan mana sih masalah pribadi, mana masalah sosial. Contoh lebih nyatanya lagi ini adalah pengangguran, teman-teman. Misalnya dalam Indonesia ini yang pengangguran itu dari berjuta-juta penduduk hanya puluhan atau hanya ratusan orang. Tentu itu bisa diatasi dengan permasalahan individu, tentu diatasinya dengan peningkatan skill orang tersebut. Terus mungkin harus belajar lebih rajin lagi untuk menambah skill lagi, menambah kemampuan. Pembahasannya udah sampai pokok kajian sosiologi. Nah, tapi kalau
yang menganggur di Indonesia udah sampai jutaan, udah sampai 2% dari masyarakatnya, udah sampai 5% bahkan atau bahkan 10%, itu tentu jadi suatu permasalahan sosial, suatu permasalahan negara, di mana tentu cara menghadapinya juga berbeda. Ini bukan masalah individu lagi, ini bukan masalah satu orang yang males atau dua orang yang nggak mau nambah kemampuan, tapi ini adalah masalah sosial yang tentu harus dihadapi dan cara yang berbeda. Cara menghadapinya kalau ke pengangguran ini udah jadi masalah sosial, cara menghadapinya adalah dengan cara membuka industri yang lebih banyak lagi, membuka lapangan pekerjaan, mengadakan penambahan skill, mengundang investasi dari asing dan sebagainya untuk mengurangi angka-angka pengangguran yang ada di negeri ini. Tentu berbeda bukan cara pengatasan masalahnya antara masalah individu dengan masalah sosial. Begitu yang dimaksud dengan imajinasi sosiologi dari Wright Mills. Terus kita lanjut ke Peter L. Berger. Nah, kalau dari Peter L. Berger sendiri, menurut dia pokok kajian dari sosiologi itu realitas sosial. Realitas sosial itu apa sih? Realitas sosial itu adalah kenyataan yang terjadi di masyarakat. Contohnya itu realitas sosial itu adalah peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya itu ada kemiskinan, ada pengangguran, terus apa lagi ya? Wabah COVID kemarin juga itu adalah suatu realitas sosial. Terus semua fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu termasuk realitas sosial, adalah kenyataan kan? Oke, aku kasih contoh lagi ya imajinasi sosiologi. Contohnya imajinasi sosiologi ini adalah tadi ketika kita ibaratkan nih kelas sosiologi ya. Nah, ada 30 orang. Iya, bakal di-upgrade kok. Ada 30 orang di kelas sosiologi ini. Ketika diadakan ulangan, itu cuma ada 2 orang yang nggak lolos. Artinya itu adalah permasalahan pribadi kan. Permasalahan 2 orang itu nggak mengikuti kelas dengan baik. 2 orang itu mungkin kurang belajar dengan maksimal atau nggak belajar dulu sebelum ulangan. Berarti itu adalah permasalahan individu 2 orang tersebut. Nah, tapi ketika yang nggak lolos kelas sosiologi dari 30 itu ada 15 orang, 10 orang, atau bahkan keseluruhan dari anggota kelas sosiologi ini, nah bisa jadi itu adalah masalah sosial, masalah bersama, bukan masalah individu lagi. Ini bukan tentang ada yang teman-teman malas belajar atau nggak baca bukunya atau pembelajarannya nggak maksimal. Ini berarti ada kesalahan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu permasalahan sosial. Bisa jadi dari mentornya yang kurang dalam pemahaman pengajarannya, atau bisa jadi ada materinya yang memang sulit untuk dipahami, dan ini bukan masalah 1 orang 2 orang aja yang nggak bisa mengikuti pelajarannya. Atau kita lebih ke realistis lagi adalah kemiskinan struktural. Ketika dalam suatu masyarakat itu hanya ada 1, 2, atau 3 orang yang miskin misalnya dalam suatu daerah, ya itu mungkin ada faktor dari diri sendiri, misalnya kemalasan atau nggak mau bekerja. Nah, tapi satu-satu ya. Tapi ketika teman-teman di lingkungan teman-teman itu yang banyak orang yang miskin, hampir dari setengah atau 1/4 dari penduduk masyarakat sekitar teman-teman itu yang miskin, itu berarti masalah sosial. Berarti ada faktor-faktor yang sama yang menyebabkan masyarakat itu miskin. Misalnya nggak ada pekerjaan di situ atau lahannya tandus sehingga masyarakat itu nggak punya penghasilan yang tetap atau nggak bisa nyari penghasilan. Nah, dari situ kan terlihat kan perbedaannya, mana yang permasalahan pribadi, mana yang permasalahan isu sosial gitu. Aku rasa itu cukup ya.
Terus aku tekankan lagi ya perbedaan antara fakta sosial dan realitas sosial. Mungkin fakta sosial dan realitas sosial tuh nggak sama ya definisinya. Aku ulang lagi ya, fakta sosial itu adalah suatu kenyataan yang memaksa teman-teman untuk berkelakuan di dalam masyarakat itu. Contohnya adalah teman-teman di dalam kelas ini teman-teman harus menghormati mentornya sebagai guru. Terus di dalam kelas, di dalam sekolah teman-teman itu dipaksa untuk menaati aturan kan, aturan di sekolah kayak misalnya rambut pendek atau menghormati guru, harus datang sesuai jam pelajaran, ulangan nggak boleh nyontek. Itu teman-teman dipaksa oleh aturan kan, dan itu merupakan fakta sosial. Atau misalnya di keluarga teman-teman, teman-teman sebagai anak itu harus menjadi anak yang berbakti, harus menurut orang tua. Nah, itu termasuk fakta sosial. Hal-hal yang mendorong teman-teman berbuat demikian itu fakta sosial. Sedangkan realitas sosial itu adalah suatu kenyataan yang di dalam suatu kenyataan bukan kenyataan, sorry, adalah suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Contohnya kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, terus kelangkaan penduduk muda, gitu, teman-teman. Jadi beda ya antara fakta sosial dan realitas sosial itu sangat-sangat beda. Oke, kita lanjut dulu ya mungkin. Nanti kelamaan di sini yang ke belakang-belakang nggak kebahas dong. Oke, dari tadi kita kayaknya nyinggung masyarakat terus ya. Tapi kita nggak bahas apa sih sebenarnya masyarakat itu. Jadi ya bisa dipahami bahwasanya masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama, bercampur dalam waktu yang sama, dan memiliki kesadaran bahwa mereka itu satu dan dalam sistem yang sama. Contoh nih, masyarakat Indonesia bercampur kan, kita dari berbagai ras, dari berbagai tempat bersatu di bawah naungan Indonesia dalam waktu yang sama. Ya mungkin teman-teman kita punya waktu yang berbeda ya, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian selatan, bagian timur, bagian tengah dan sebagainya. Tapi kita dalam waktu yang sama, misalnya kan tetap sama-sama pagi ya, dalam juga masyarakat Sumatera Selatan contohnya, itu dalam waktu yang sama kan, di Sumatera Selatan. Di Indonesia pun waktunya pun nggak jauh berbeda, dan itu tetap sama. Sadar merupakan satuan. Nah, contohnya seperti kita masyarakat Indonesia, kita sadar bahwa kita sama-sama satu bangsa Indonesia, dan kita memiliki konsep kayak Bhinneka Tunggal Ika yang menyadarkan kita bahwa kita ini satu, kita ini walaupun berbeda-beda suku, agama, ras, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Dan kita sadar akan hal itu. Terus memiliki suatu sistem bersama. Sistem bersama ini maksudnya adalah hal yang mengatur atau mengawasi jalannya masyarakat tersebut. Nah, kalau di dalam masyarakat Indonesia itu ada namanya negara, lembaga yang bernama negara. Di negara Indonesia ini kita diatur bagaimana kita harus berkelakuan dari hukum, dari pengadilan dan sebagainya. Itu kita diatur oleh sistem tersebut yang membuat kita adil, rukun dalam hidup bersama. Nah, jadi aku singgung kaitan sosiologi ya. Jadi yang menjadi objek material dari sosiologi itu adalah masyarakat tadi. Dari masyarakat itu apa sih emangnya yang dipelajari oleh sosiologi? Nah, jadi yang dipelajari oleh sosiologi dari masyarakat itu adalah hubungan antar manusia di dalam masyarakat tersebut, serta proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat tersebut. Jadi hubungan antar individu dan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dan kelompok, terus juga proses yang timbul dari hubungan tersebut. Prosesnya itu apa aja, Kak? Nah, prosesnya itu bisa menciptakan namanya konstruksi sosial. Apa itu sih konstruksi sosial? Jadi konstruksi sosial adalah suatu hal atau suatu bentuk yang merupakan hasil dari hubungan sosialisasi antar manusia. Contohnya itu ada kebudayaan, ada nilai-nilai, ada konsep-konsep. Contohnya gini, paling mudah dipahami. Budaya, misalnya budaya suatu daerah, ibaratkan budaya tari reog nih. Itu merupakan hasil dari sosialisasi masyarakat daerah sana, dari mereka mungkin dari berabad-abad yang lalu, dari bertahun-tahun yang lalu,
mereka menciptakan, mereka bersosialisasi, akhirnya menciptakan suatu kebudayaan yang bernama tari reog tersebut. Mungkin ada sejarahnya ya, dan aku nggak hafal. Dan sejarah itulah yang dinamakan proses dari hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Nah, teman-teman pernah berpikir nggak sih, kok bisa sih kita nih hidup secara berkelompok? Kok bisa sih manusia itu hidupnya bareng-barengan, mengelompok gitu? Kalau misalnya teman-teman belajar sejarah, kan manusia itu cenderung berkelompok kan hidupnya. Nah, paling nggak itu menurut sumber literatur yang aku baca, itu ada dua hal yang menyebabkan manusia itu cenderung hidup bersama-sama atau mengelompok. Yang pertama itu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain, dan kedua itu keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungannya. Yang pertama itu kita bahas keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain. Mungkin teman-teman, mungkin ini contoh yang nggak baik ya, cuma mungkin di sekitar teman-teman atau teman-teman sendiri ngerasa kalau misalnya di lingkungan teman-teman pakai iPhone semua, dan teman-teman pakai Android semua, agak minder nggak sih? Kayak nggak sama dengan teman-teman yang lain? Atau ketika teman-teman yang lain pakai baju kompakan nih, kayak ayo pakai baju hitam, dan ketika teman-teman nggak pakai baju hitam, teman-teman agak kayak merasa tersisih kan. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa manusia itu pengen menjadi sama gitu, kayak sama-sama pakai iPhone, ayo kita kapelan pakai baju hitam dan sebagainya. Pasti ada kan hasrat teman-teman untuk sama-sama gitu. Dan itu adalah manusiawi ya, itu adalah keinginan dari manusia sendiri. Kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungannya. Maksudnya itu adalah tiap manusia itu pasti pengen diterima oleh lingkungannya. Contohnya adalah seorang anak baru, teman-teman. Tentu dia mau nggak mau harus bergaul kan agar diterima oleh lingkungan baru tersebut, dan dia punya keinginan itu manusiawi untuk menyatu dengan lingkungan barunya, karena ya pengen diakui, pengen diterima, pengen diperlakukan sama kayak yang lain. Itu adalah hasrat alamiah seorang manusia, teman-teman. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini berkaitan dengan kuis yang di awal tadi ya. Ciri-ciri dari sosiologi. Sarah, minum bentar. Oh ya teman-teman, misalnya aku ngomongnya agak kecepatan atau agak belibet atau sukar dipahami, nanti di akhir sesi ya mungkin. Setelah kuis atau sebelum kuis nanti teman-teman dipersilakan untuk nanya ya. Jadi selanjutnya ini ada ciri-ciri sosiologi, ada 4. Nah ini juga soal-soal yang kayak gini juga, materi yang kayak gini, itu juga punya kecenderungan tinggi untuk muncul di soal-soal UTBK ya teman-teman. Kayaknya dari tahun-tahun ada terus pasti ciri sosiologi, dan tipe-tipenya kayak yang tadi di slide awal. Jadi mohon dipahami ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada empiris, kedua teoritis, 3 kumulatif, dan keempat non etis. Nah, aku mulai dulu dari yang empiris ya teman-teman. Jadi empiris ini adalah maksudnya sosiologi itu ilmu yang didasarkan pada observasi dan tidak menduga-duga. Maksudnya gimana, Kak? Jadi maksudnya adalah sosiologi itu dalam memecahkan suatu permasalahan sosial atau dalam mempelajari masyarakat itu nggak berdasarkan kayak misalnya nih teman-teman lihat di sekitar teman-teman tuh atau kita ambil contoh kasus ya kayak kelitih itu misalnya. Kalau sekali lihat mungkin kayak kelitih itu mungkin teman-teman tahu kelitih. Aku jelasin ya. Kelitih itu kayak fenomena kenakalan remaja yang lagi marak di daerah Yogyakarta dan sekitar ya. Nah, kalau teman-teman lihat kelitih itu sekali lihat, mungkin itu teman-teman lihat itu kenakalan remaja Kak. Itu mungkin faktornya pendidikan, kurangnya pendidikan gitu. Tapi sosiologi nggak sebatas itu teman-teman. Dalam sosiologi kita perlu mencari data-data yang empiris, maksudnya kita cari mungkin
apa orang tua yang anaknya mantan peneliti gitu atau mantan peneliti sendiri kita wawancarai gitu. Kenapa alasan mereka nge-tweet itu apa dan tweet itu apa gitu. Jadi kita dapat data-data yang memang sesuai dengan realita gitu. Bukan berdasarkan menduga-duga, tapi memang kita teliti, kita observasi dan jawaban-jawaban dari realitas tersebut memang murni berdasarkan realita gitu, teman-teman. Itulah empiris. Terus lanjut ke teoritis. Teoritis ini artinya sosiologi itu ilmu yang berusaha untuk menyusun abstraksi atau kesimpulan logis atau apa ya. Jadi dalam mempelajari sosiologi itu kita berusaha untuk dari fenomena, kita ini meneliti fenomena nih. Nah, dari fenomena itu sosiologi itu berusaha untuk menyusun abstraksi atau pola-pola, teman-teman. Lalu dibentuklah menjadi sebuah teori gitu. Contohnya dulu itu ada pertikaian antar kelas di Rusia ya teman-teman. Itu antara kelas borjuis, bukan di Rusia aja, di daratan Eropa itu teman-teman, antara orang-orang borjuis atau pemilik modal dan para pekerjanya atau proletar. Nah, si Karl Marx ini melihat fenomena itu, lalu fenomena itu disusunnya menjadi suatu abstraksi atau pola dan dibuatnya menjadi teori, yaitu teori konflik antar kelas. Nah, gitu teman-teman. Jadi dari suatu permasalahan diteliti, lalu ditemukanlah polanya dan dibentuk jadi teori. Itulah cara kerja sosiologi, yaitu teoritis. Berusaha untuk menyusun abstraksi atau kesimpulan logis dari suatu fenomena atau peristiwa-peristiwa yang diamati gitu. Nah, lanjut itu ada kumulatif. Kumulatif itu apa sih, Kak? Jadi kumulatif adalah sosiologi itu menyusun dan menyempurnakan teori-teori yang sudah ada. Jadi teori-teori yang udah ada sekarang atau udah ada dari zaman dulu itu nggak mutlak benar, teman-teman. Namanya teori kan buatan orang kan, dan nggak selalu relevan dengan waktu yang ada gitu. Jadi di dalam sosiologi itu penelitiannya itu berlangsung terus-menerus dan nggak berhenti sampai situ aja, karena namanya fenomena masyarakat itu kan dinamis, teman-teman. Nggak bisa disesuaikan dengan teori yang udah ada dari zaman dulu. Jadi selalu ada pembaharuan, penyempurnaan teori di dalam sosiologi. Misalnya dulu teori antar kelas itu, konflik antar kelas itu diakibatkan karena ada ketimpangan yang terlalu jauh antara pemilik modal dengan kaum pekerja. Tapi sekarang kan udah ada kayak undang-undang perlindungan pekerja, terus juga hak-hak pekerja udah dijamin. Jadi teori itu nggak selalu relevan dengan konflik buruh yang sekarang, dan itu selalu mengalami penyempurnaan. Nggak ada yang namanya kebenaran mutlak, teman-teman ya, dalam masyarakat itu. Karena masyarakat itu dinamis, selalu berkembang, pun demikian juga dengan teori sosiologi. Selalu ada pembaruan dan penyempurnaan. Dan teman-teman dalam teori itu sosiologi juga itu nggak mutlak gitu. Selalu aja ada kritik dari teori-teori lain atau dari tokoh-tokoh lain. Misalnya nih, kayak menurut Karl Marx, menurutnya itu menurutnya itu masyarakat itu yang tadi konflik kelas itu hanya sekedar karena masyarakat bawah itu memberontak itu karena mereka itu nggak punya modal gitu, dan mereka terus tergerus eksistensinya karena mereka itu nggak punya modal dan juga terus berada di ambang kemiskinan. Tapi ada tokoh sosiologi lain mengkritik bahwasanya masalahnya tuh nggak selalu ada di modal gitu. Ada juga masalah faktor-faktor budaya, ada faktor-faktor struktural yang mempengaruhi roda perekonomian dari masyarakat proletar gitu. Jadi selalu ada pertikaian, atau kayaknya berlebihan ya kalau pertikaian. Selalu ada perdebatan teman-teman antara teori-teori sosiologi gitu. Karena ini adalah pemikiran manusia ya teman-teman. Dan pemikiran manusia itu nggak mutlak benar. Terus yang
terakhir itu non etis, yaitu tidak memandang baik atau buruknya suatu fakta sosial. Maksudnya gimana tuh? Nggak mandang baik buruknya suatu fakta sosial. Teman-teman, kalau teman-teman berniat mengambil jurusan sosiologi nanti waktu kuliah, nanti penelitian teman-teman sosiologi itu kadang-kadang ada banyak yang ekstrim. Contohnya ini teman-teman meneliti tentang daerah prostitusi itu. Prostitusi teman-teman tahu ya, prostitusi. Nah, tapi yang dinilai oleh teman-teman peneliti sosiologi itu bukan prostitusinya, teman-teman. Kayak prostitusi ini salah karena melanggar norma etika agama gitu, bukan. Tapi yang berusaha dicari oleh teman-teman sosiologi itu, kenapa prostitusi ini terus langgeng, terus kok bisa ada daerah prostitusi gitu, terus alasan-alasan mereka melakukan prostitusi gitu, teman-teman. Jadi sosiologi itu nggak mengecap seorang itu baik atau buruk gitu, nggak mengecap fenomena ini ada fenomena yang buruk gitu, adalah fenomena yang dosa gitu, nggak sesuai dengan norma, enggak. Kita berusaha menemukan penyebabnya atau gejalanya, dan terus kita berusaha untuk seobjektif mungkin, nggak subjektif, maksudnya nggak menilai secara pribadi gitu, karena kita tadi berdasarkan ilmiah ya teman-teman. Jadi kita mengesampingkan kayak ini salah, ini dosa, itu enggak, kita enggak mengucap itu dalam meneliti suatu fenomena sosial. Duh, kayaknya cepetan deh. Oke, lanjutnya ke teori sosiologi. Oh, masih banyak yang santuy. Kita masih banyak slide ya teman-teman. Teori sosiologi. Jadi aku berapa kali singgung ya di belakang tadi kayak teori. Jadi sebenarnya teori itu apa sih, Kak? Jadi teori itu adalah suatu pola atau suatu kesimpulan yang didapat oleh suatu peneliti sosial gitu dari pengamatannya terhadap suatu fenomena. Itu dibentuklah suatu yang namanya teori gitu. Nah, fungsinya apa, Kak, teori? Mungkin teman-teman ada yang pernah buat penelitian sosial gitu, pasti kan di dalam penelitian sosial itu pasti ini pakai teori apa gitu, ini pakai teori apa gitu. Pasti pakai teori kan dalam melakukan penelitian sosial. Nah, menurut sosiologi itu, fungsi teori adalah untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terkait sosiologi secara ilmiah terkait fakta-fakta sosial dan istilah-istilah sosiologi. Nah, teman-teman dalam melakukan penelitian sosial, khususnya pertimbangan yang berkaitan dengan masyarakat ya teman-teman, itu perlu landasan teori teman-teman. Karena untuk meneliti sesuatu itu teman-teman perlu gimana sih cara prosedurnya untuk meneliti tersebut, dan itu disediakan oleh teori. Dari teori nanti teman-teman tahu gimana cara menelitinya, gimana cara kita nanti mengobservasi objek kajian sosial tersebut, gimana cara kita mengamatinya, itu dari teori. Nah, jadi teori itu penting ya teman-teman dalam dalam penelitian, dalam penjelasan, dan juga untuk melakukan observasi permasalahan sosial. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini ada fungsi sosiologi, tapi sebentar ya. Oke, di sini aku bahas fungsi sosiologi. Ini udah hampir terakhir, tapi waktu kita masih banyak banget. Oke, mungkin nanti aku lamain di sharing-sharingnya aja. Jadi fungsi sosiologi itu teman-teman setidaknya ada 4 ya teman-teman, secara garis besar. Jadi yang pertama itu ada sebagai perencanaan sosial, kedua sebagai pembangunan, tiga sebagai penelitian, dan pemecahan masalah. Sebagai perencanaan sosial teman-teman yang pertama. Itu contohnya adalah ketika kita menghadapi ketika kondisi masyarakat lebih banyak yang produktif, bonus demografi teman-teman. Nah, teman-teman tahu kan bonus demografi itu adalah kondisi ketika usia produktif lebih banyak daripada usia
non produktif atau yang tua atau masih terlalu muda gitu. Nah, untuk menghadapi ini diperlukanlah perencanaan sosial, teman-teman. Kenapa? Kalau nggak direncanain, pasti tentu teman-teman tahu kan akibat demografi sosial kalau nggak dipersiapkan dengan matang, ya dia berbalik menjadi musibah bagi suatu negara tersebut. Contohnya Indonesia yang bakal menghadapi demografi, bakal terjadi kemiskinan, bakal terjadi angka ketergantungan tinggi, terus pengangguran tinggi karena angka produktif itu tinggi, sedangkan jika tidak diiringi dengan perencanaan sosial, contohnya dengan pembangunan lapangan pekerjaan, dengan investasi-investasi untuk lapangan kerja atau persiapan kesehatan atau pendidikan, jika nggak dibarengi dengan itu, otomatis usia produktif nanti itu nggak sesuai yang diharapin, SDM-nya nggak berkualitas, ataupun kalau berkualitas nggak punya fungsi untuk dikemanain gitu, karena kita nggak ada perencanaan gitu. Nah itulah fungsi sosiologi. Jadi di sosiologi itu kita merencanain kemana sih arah pembangunan kita selanjutnya, arah masyarakat kita selanjutnya dalam menghadapi contohnya tadi bonus demografi gitu. Mungkin teman-teman yang mungkin punya kenalan di kerja di dinas sosial atau pengambil kebijakan umum itu rata-rata dari orang sosiologi, karena itu mempersiapkan masyarakat kita ini mau dibawa kemana ke depannya. Kedua, sebagai penelitian. Sebagai penelitian ini hampir erat kaitannya dengan pemecahkan masalah ya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu sebagai penelitian itu sebagai penelitian itu sosiologi di sini berfungsi untuk meneliti permasalahan-permasalahan sosial. Kita kaitin langsung ya dengan poin pemecahan masalah. Contohnya itu permasalahan kelitih, teman-teman. Kelitih ini kan adalah fenomena sosial kenakalan remaja di mana remaja itu bertindak vandalisme, menyakiti orang-orang nggak bersalah di jalan di daerah Yogyakarta dan sekitar. Nah, tentu ini adalah masalah sosial dan di sinilah Pak sosiologi untuk menyelesaikannya gitu. Dicari apa sih penyebabnya, gimana pola struktur dari kegiatan kelitih ini, sehingga nanti kalau udah tahu penyebabnya, gimana strukturnya, terus juga apa aja sih kegiatan yang terjaring dalam kelitih ini, nanti kedepannya itu dari pemerintah bisa nyiapin penanggulangan atau penyelesaian dari permasalahan ini. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah misalnya sebagai pemangku kebijakan dengan adanya penelitian dari sosiologi ini, pemerintah dapat masukan nih, dapat data. Oh, ternyata kelitih ini terjadi akibat miras, contohnya maraknya miras gitu, atau terjadi karena adanya hasutan atau memang strategi orang asing untuk merusak sumber daya manusia yang ada di daerah Yogyakarta dan sekitar gitu. Para pelajarnya dibuat jadi rusak gitu dengan narkoba dan miras gitu. Nah, tugas sosiologi disitulah menawarkan data-datanya agar kedepannya pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat. Contohnya memperketat peredaran miras, kedua mengadakan sosialisasi kepada orang tua tentang kenakalan remaja, sehingga nanti bisa diambil kebijakan preventif maupun adjudikatif, penghukuman terhadap kegiatan tersebut agar kedepannya kelitih ini nggak terjadi lagi. Terus sebagai pembangunan, teman-teman. Sebagai pembangunan ini aku langsung ambil contoh ya, biar lebih mudah, karena sosiologi ini kayaknya lebih mudah dipahami ketika kita kaitkan langsung dengan realitas yang ada gitu. Jadi contohnya itu teman-teman tahu Wadas, isu Wadas mungkin ada yang ngikutin. Ya, di Wadas itu pengen dibangun tambang ya teman-teman. Jadi pembangunan itu teman-teman nggak serta-merta orang bangun jalan, bangun tambang gitu, enggak. Jadi pembangunan itu perlu namanya pertimbangan masyarakat sekitar, terus juga karena suatu pembangunan itu pasti ngefek ke masyarakat sekitarnya, itu kan? Contohnya gini, mau dibangun tambang tadi di Desa Wadas.
mau dibangun tambang di Desa Wadas gitu. Nah, jika tidak mempertimbangkan akibat lingkungan dan sosial, itu nanti masyarakat Wadas yang berprofesi sebagai petani ataupun berprofesi di sekitar petani di sekitar daerah Wadas itu, otomatis kan kalau ada pertambangan tanahnya nggak subur, nggak jadi subur lagi, otomatis mereka kehilangan lahan pertanian mereka dan otomatis mereka kehilangan pekerjaan. Dan dari situ efeknya panjang teman-teman, ada efek domino, akibatnya nanti ke perekonomian, akhirnya perekonomian melemah. Dari perekonomian melemah teman-teman, nanti timbullah ke kejahatan, angka kriminalitas naik teman-teman. Dari angka kriminalitas naik teman-teman, muncul lagi permasalahan itu, nanti ke pendidikan, ke kesehatan teman-teman, berteret masalahnya. Itulah akibat sebagai dampak pembangunan yang nggak mempertimbangkan karena lingkungan sosial teman-teman. Atau nih, aku ambil contoh lagi, pembangunan tol di Sumatera Selatan. Mungkin ada orang Sumatera Selatan di sini. Nah, ini merupakan salah satu penelitianku dulu ya teman-teman. Jadi pembangunan tol di Sumatera Selatan itu teman-teman ada dampak negatifnya teman-teman untuk masyarakat sekitar. Dulu di sepanjang jalan lama itu banyak pedagang-pedagang rumah makan, terus pedagang-pedagang kayak minum-minuman, itu kan selalu ramai dilewati oleh para pemudik teman-teman. Jadi setiap pemudik itu pasti nanti mampir untuk makan, untuk beli minum ataupun untuk istirahat di warung-warung warga di sekitar jalan utama tadi. Nah, dibuatlah jalan tol, otomatis ya nggak lewat, orang-orang nggak lewat jalan utama lagi. Orang-orang lebih milih jalan tol karena ya lebih cepat, efisiensi waktu. Terus juga walaupun harus bayar, tapi jalannya mulus, terus nggak belok-belok gitu. Lebih sampai ke tujuan. Sepintas memang oke, jadi lebih simpel ya, kayaknya pergi keluar kota. Tapi teman-teman, akibatnya apa dari situ? Masyarakat sekitar jalan utama tadi mati pendapatannya. Nggak ada lagi orang yang lewat situ. Otomatis rumah makan, orang-orang yang jualan di pinggir jalan, orang-orang jualan oleh-oleh di pinggir jalan yang dulunya dilewatin oleh para pemudik, itu nggak dapat konsumen lagi dong. Karena semuanya lewat jalan tol. Nah, itulah teman-teman. Fungsinya sosiologi itu untuk mengantisipasi keadaan yang kayak gitu teman-teman. Agar meminimalisir dampak negatif dari adanya pembangunan. Gitu teman-teman. Ya pasti ada dampak positif dan negatif itu, tapi dengan adanya sosiologi itu meminimalisir dampak-dampak yang terjadi gitu teman-teman. Nanti aku jelasin di lebih lanjutnya di pekerjaan sosiologi. Nah, tadi aku udah jelasin fungsinya sosiologi, tapi kalau di pekerjaannya itu apa sih Kak? Lulusan sosiologi itu biasanya jadi apa Kak? Jadi sosiolog kah? Jadi guru kah? Mungkin aku petakan ya teman-teman. Ada yang pertama itu ada di bidang edukasi teman-teman. Di bidang edukasi itu pertama bisa jadi guru sosiologi ada ya tentunya. Karena sosiologi juga jadi matkul kan? Mata pelajaran kan di SMA. Pertama itu ada jadi guru. Yang kedua itu jadi dosen teman-teman. Di universitas-universitas seluruh Indonesia pun udah banyak ya yang ada jurusan-jurusan yang ada sosiologi. Otomatis diperlukanlah tenaga pendidik atau akademisi sosiologi gitu. Yang ketiga itu teman-teman, yang kedua itu ada di bidang jurnalistik teman-teman. Jadi sosiologi juga, alumni sosiologi juga banyak kan yang terjun ke jurnalis teman-teman, mengumpulkan berita karena dibekali dengan keahlian tadi mengobservasi, meneliti, otomatis kemampuan menulis juga otomatis ya menulis berita, menulis laporan itu udah jadi kewajiban dan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan sosiologi gitu teman-teman. Terus yang ketiga teman-teman ada yang bekerja di NGO atau non government organization. Contohnya itu ada kayak PBB atau kayak organisasi kayak Greenpeace, mungkin teman-teman tahu Greenpeace, atau organisasi yang di luar pemerintah yang bertujuan untuk yang berkaitan dengan masyarakat teman-teman. Kebanyakan sih ke sana sih. Ke NGO gitu. Atau NGO tuh lebih dikenal kayak lembaga swadaya masyarakat. Kalau lebih enak didengar. Kalau NGO kan mungkin bahasa Inggris ya agak
asing, lembaga swadaya masyarakat gitu. Nah, ada juga teman-teman sebagai pemangku peneliti. Nah, sebagai peneliti tadi teman-teman, jadi dia mengambil data dari masyarakat untuk diserahkan ke pemangku kebijakan. Itu biasanya ada di LIPI, teman-teman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang sekarang jadi apa ya? Jadi udah berubah namanya. Apa? Pokoknya di LIPI gitu, di pengetahuan, atau juga di ini sebagai peneliti, teman-teman tahu polling pemilu gitu, kayak survei atau polling hasil suara, itu biasanya sosiologi juga. Terus yang terakhir itu ada di pemerintahan. Nah, mungkin teman-teman paling ambil contoh paling mudah itu ada di mana sangat erat kaitannya dengan kebijakan untuk kemakmuran sosial atau kemakmuran masyarakat. Contohnya pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan daerah, terus gimana caranya kita membantu masyarakat yang tertinggal melalui kebijakan-kebijakan, itu ada di Dinsos, teman-teman. Kak, kalau di perusahaan emangnya nggak bisa, Kak? Ada, teman-teman. Jadi kalau di perusahaan itu biasanya sosiologi itu di bawah CSR atau social responsibility. Jadi di situ adalah pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat sekitar. Biasanya pekerjaan itu diemban oleh lulusan sosiolog atau juga sebagai peneliti pasar atau market research gitu. Jadi untuk meneliti suatu produk, teman-teman, gimana untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Itu juga biasanya peluang kerja bagi para sosiolog. Tentu pekerjaan di luar ini masih banyak, teman-teman, tapi ini yang adalah yang saya tahu aja. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita ada kuis. Tapi sebelum kuis, kayaknya enakan sesi tanya jawab dulu ya, biar lancar. Aduh, ini buku namanya ABC. Teman-teman, selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab, teman-teman. Nah, mungkin tadi ada yang mau nanya, cuma belum sempat gitu. Atau ada yang baru kepikiran mau nanya apa, itu boleh sih sekarang ditanyain, teman-teman, sebelum kita mulai sesi kuisnya. Karena ya kita mau kuis kan. Ntar aku stop share bentar ya. Oke, bentar ya teman-teman, aku ngambilin dulu. Aku tampung dulu ya pertanyaannya. Aku mau ngambil ini dulu, evaluasi, bentar. Mungkin teman-teman yang mau nanya langsung aja ke kolom komentar, nanti aku baca satu-satu terus aku jawab ya. Mungkin nanti kalau aku nanya, kalau teman-teman nanya, nanti bisa sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang lain, atau ada pertanyaan yang kembar, nanti aku jawab sekalian gitu. Silakan teman-teman kalau mau nanya. Oke, ada 2 pertanyaan nih. Oke, 2 pertanyaan. Nah, sebelum kita kuis dan aku jawab pertanyaan, mungkin sambil teman-teman mikir kan, apa sih pertanyaan lagi yang mau ditanyain? Ini aku minta tolong ya, seperti biasa, tolong diisi evaluasi rutinnya.
sambil aku jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah ada nih. Ntar aku searchkan lagi ya. Oke, aku searchkan lagi. Oke, kita sampai di sini tadi. Kak, boleh jelasin latar belakang sosiologi? Oh iya, kayaknya ada yang kekurangan di situ ya. Aku nggak jelasin latar belakang sosiologi. Sebenarnya aku nggak jelasin latar belakang lahirnya sosiologi itu karena dari modul UTBK yang aku udah siapin itu kayaknya nggak jarang muncul ya akhirnya latar belakang sosiologi itu. Jadi teman-teman, kalau aku boleh cerita dikit ya, ini mungkin untuk nambah wawasan teman-teman ya. Dulu semua ilmu itu bergabung dalam nama ilmu filsafat teman-teman. Nah, ilmu filsafat itu akhirnya lama-lama pecah dan salah satu pecahnya itu adalah ilmu sosiologi teman-teman. Dulu sosiologi ini tergabung dalam filsafat sosial teman-teman. Nah, sebenarnya sosiologi ini udah ada dari zaman ilmuwan-ilmuwan Arab dulu, ilmuwan Timur Tengah. Tapi teman-teman dulu tuh belum dinamain namanya tuh sosiologi gitu. Dulu tuh ada salah satu ilmuwan Islam namanya Ibnu Khaldun teman-teman. Ya, dulu namanya Ibnu Khaldun teman-teman. Nah, Ibnu Khaldun ini meneliti tentang kok di dalam orang-orang Arab, orang Timur Tengah itu kok berkafilah-kafilah teman-teman. Kafilah-kafilah itu teman-teman. Linknya error ya? Bentar aku jawab dulu. Lanjut ya. Jadi di Ibnu Khaldun ini meneliti tentang kok manusia-manusia di Timur Tengah itu kok cenderung berkelompok-kelompok atau berkhalifah-khalifah. Ternyata ada solidaritas teman-teman di antara mereka itu. Ada yang menyatukan tiap-tiap dari mereka akhirnya membuat golongan-golongan. Ada kafilah ini, ada kafilah itu, dan kafilah ini dan kafilah yang lain, dan tiap kafilah itu atau golongan itu ada alat solidaritas masing-masing. Apa sih alat solidaritas? Alat solidaritas itu adalah alat-alat yang bukan alat dalam bentuk benda ya, maksudnya itu adalah ada nilai-nilai yang menyatukan mereka untuk menjadi satu kesatuan. Contohnya adalah tanggung jawab, terus rasa saling mempunyai ada kesamaan, sama-sama keturunan ini, terus sama-sama tinggal di sini, itu akhirnya menyatukan mereka gitu, bahwa kita ini harus bareng-bareng gitu. Nah, berlanjut ilmu sosial, tapi sampai situ belum ini ya, belum ada nama ini ya, sosiologi di situ. Dan bukunya Ibnu Khaldun itu ada namanya itu pendahuluan dalam bahasa Arab, tapi pendahuluan dalam bahasa Arab itu Mukaddimah ya teman-teman. Dan bukunya Ibnu Khaldun itu dibahas tentang di bukunya Mukaddimah. Nah, berlanjut teman-teman ke zaman selanjutnya itu di masa kejayaan Eropa, itu masa pencerahan teman-teman. Setelah ada perang, ada berbagai revolusi teman-teman di Eropa itu sebelum masa kejayaan Eropa atau masa pencerahan. Itu ada revolusi politik di Prancis, ada revolusi gereja di Italia, terus ada revolusi industri di Inggris. Nah, berbagai revolusi-revolusi itu teman-teman mengakibatkan pergeseran nilai-nilai sosial, teman-teman. Misalnya revolusi Prancis, teman-teman, itu mengakibatkan runtuhnya kekaisaran atau kerajaan di Eropa, teman-teman, karena dinilai udah bobrok teman-teman sistem pemerintahan yang kerajaan jadi sistem pemerintahan tunggal yang dikuasai oleh suatu raja atau kaisar itu udah nggak relevan lagi, jadi masyarakat itu memberontak dan menggaungkan demokrasi teman-teman. Nah, dari situ mulai teman-teman permasalahan sosial baru muncul, kayak muncullah ilmuwan Auguste Comte dari situ yang meneliti kok masyarakat ini lebih pengennya demokrasi, terus juga permasalahan dalam bernegara teman-teman. Terus juga muncullah lagi revolusi industri di Inggris.
Kan industri itu teknologi, Kak. Kok nyambungnya ke sosial? Enggak, teman-teman. Jadi revolusi industri, teman-teman, itu berakibat fatal atau bukan berakibat fatal sih, berakibat besar, ada major effect ke masyarakat Inggris atau Eropa pada umumnya, teman-teman. Jadi dari sepintas revolusi industri itu mengakibatkan banyaknya produk yang bisa dihasilkan, teman-teman. Kayak akhirnya harga-harga baju itu jadi turun karena produksi baju itu jadi cepat, nggak perlu dijahit satu-satu lagi, tapi udah ada pemintalan, ada pabrik jahit gitu. Tapi teman-teman, dampaknya apa? Dampaknya teman-teman, terjadilah urbanisasi besar-besaran, teman-teman, dari masyarakat desa pindah ke desa besar-besaran. Banyak fenomena-fenomena fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Selanjutnya itu karena ada ketimpangan, teman-teman. Tentu nggak semua orang punya modal untuk buat pabrik pemintalan kan. Nah, akhirnya ada yang bekerja, ada yang jadi bosnya. Nah, di zaman itu juga rame yang namanya penindasan pekerja, teman-teman. Karena para bosnya ini berpikir ya yang butuhkan cuma mereka yang butuh kerja dan dia. Dan orang yang butuh pekerjaan banyak. Akhirnya buru-buru itu banyak yang nggak sejahtera. Akhirnya tinggilah angka kriminalitas, angka kematian buruh, terus juga ya penumpukan modal pada satu orang, sehingga terjadilah gap antara yang kaya dan miskin. Nah, dari berbagai permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh revolusi-revolusi ini, lahirlah ilmu yang namanya sosiologi, teman-teman. Kayak siapa? Auguste Comte ini dalam bukunya filosofi positivisme, dia menjelaskan bahwasanya permasalahan sosial ini membutuhkan suatu ilmu untuk mengatasi permasalahan ini, dan lahirlah dari situ kata istilah sosiologi, teman-teman. Di dalam buku filosofi positivisme itu, teman-teman, itu ada beberapa metode, teman-teman, untuk menyelesaikan permasalahan sosial, dan tentu metode-metode itu nggak kita pelajari sekarang, teman-teman. Metode-metode itu ialah penelitian sosial tadi, teman-teman. Itu yang aku bahas sedikit. Nah, itulah sedikit cerita awal mula kenapa awal mula adanya sosiologi gitu, teman-teman. Dan Auguste Comte ini yang pertama kali nemuin kata sosiologi itu, dia juga yang dinobatkan sebagai bapak sosiologi. Dan soal itu ada di tahun aku UTBK. Siapakah bapak sosiologi? Auguste Comte ya, teman-teman. Perlu diingat. Dan tentu nggak sampai situ ya, nggak sampai Auguste Comte doang. Nanti lahirlah sosiolog-sosiolog setelah zaman mereka, bahkan sampai saat ini juga masih, teman-teman, masih terus berkembang. Tentu setelah positivisme itu nanti nggak sekarang kita bahas karena itu berat ya, teman-teman, dan biasanya itu dibahas pas kuliah, dan itu tentu bukan materi yang harus saya ajarkan di materi sosiologi UTBK ini. Nah, begitulah cerita singkat lahirnya sosiologi, teman-teman. Jadi sosiologi lahir dari berbagai revolusi yang terjadi di Eropa, teman-teman, yang mengakibatkan berbagai masalah sosial. Oh ya, mungkin itu aja. Oh ya, untuk linknya aku mau nanya dong, udah bisa diisi belum linknya? Kalau nggak ada, aku mau laporan dulu, baru aku lanjut. Teman-teman, linknya bisa diakses? Belum ya? Oke, bentar ya, aku ngabarin ke. Bentar ya, teman-teman, aku benerin linknya dulu, nanti baru kita lanjut.
Oke, sambil nunggu linknya dibenerin, aku coba jawab pertanyaan selanjutnya. Kak, mau tanya dong, contoh teoritis dan kumulatif yang sekiranya mudah diingat. Bentar. Mungkin aku kasih keywordnya aja ya, teman-teman. Biasanya di dalam satu tips dalam menyelesaikan soal UTBK sosiologi itu kita ambil salah satu kata kunci gitu, teman-teman, dari tiap sub materinya. Pertama itu kumulatif. Kumulatif itu, teman-teman, intinya adalah menyempurnakan teori, teman-teman. Ketika ada soal yang membicarakan tentang sosiologi, adalah ilmu yang selalu menyempurnakan teori atau membaharui teori-teori yang sudah ada, atau memperbaiki teori-teori yang sudah ada. Nah, itu pasti jawabannya adalah kumulatif, teman-teman. Jika di situ ada kata menyempurnakan, memperbarui, atau memperbaiki dari teori yang sudah ada, fix itu bisa teman-teman pilih kumulatif. Ini udah ada. Bentar, udah ada nih. Ini bentar ya. Oke, linknya udah di-share ya, teman-teman. Mungkin bisa dilihat dulu. Oke, aku lanjut ya. Aduh, sorry. Kita lanjut ke tadi kumulatif. Nah, kalau teoritis, teman-teman, intinya adalah sosiologi itu berusaha untuk menyimpulkan atau menyusun teori atau menyusun pola-pola. Biasanya ada kata kunci pola, ada kata kunci menyusun, teman-teman. Atau kata-kata abstraksi, teman-teman. Jadi ketika soalnya berbicara tentang sosiologi, berusaha untuk membuat teori atau menyimpulkan sebuah abstraksi atau membuat suatu pola-pola dari suatu fenomena yang diteliti, teman-teman. Kayak sosiologi itu berusaha untuk mengambil kesimpulan dari suatu fenomena yang ada, teman-teman. Kayak pasti setiap fenomena itu ada polanya, kenapa bisa terjadi, ada alasannya, ada cirinya. Nah, itu pasti teoritis, teman-teman. Mungkin teman-teman agak kebalik ya dengan kumulatif dan teoritis gitu. Karena menyempurnakan teori, ada teorinya teoritis gitu. Enggak, teman-teman. Jadi justru yang teoritis itu adalah membangun sebuah teori. Sosiologi itu berusaha untuk membangun sebuah pola-pola, membangun sebuah teori dari suatu fenomena sosial, teman-teman. Bukannya ini apa menyempurnakan teori itu. Jangan sampai kebalik ya, teman-teman. Tolong diingat. Oke, kita lanjut dulu. Kak, di PPT tadi kakak share objek material sosial itu masyarakat, sedang di buku aku yang dibaca itu manusia. Secara manusia dan berbeda, Kak. Oke, jadi aku jelasin dulu ya. Objek kajian sosiologi itu masyarakat, teman-teman. Kalau manusia individu itu nggak ada interaksi sosialnya kan. Karena teman-teman mungkin disinilah pembeda ilmu sosiologi dengan psikologi, teman-teman. Ketika psikologi itu berusaha untuk memahami masalah mendalam seorang manusia, nah sosiologi itu berusaha memahami manusia itu dengan hubungannya dengan lingkungannya, bukan dengan dirinya sendiri. Ialah masyarakat, teman-teman. Jadi sosiologi itu nggak mempelajari suatu individu manusia gitu, enggak, tapi sekelompok individu, teman-teman. Nggak secara khusus satu orang aja, tapi secara banyak. Dan masyarakat itu adalah kumpulan dari manusia. Jadi ya yang paling benar kalau manusia doang, aku rasa itu kurang tepat ya. Karena objek kajian sosiologi itu adalah interaksi, hubungan, terus proses yang timbul dalam manusia yang sama manusia itu, nggak dengan dirinya sendiri. Dalam artian ya banyak manusia di sini, dan itu adalah masyarakat, teman-teman. Kalau cuma manusia aja, aku ragu, teman-teman.
Itu ya. Kak, izin bertanya, materi apa sih yang sering muncul di UTBK? Nah, di UTBK yang sering muncul, teman-teman, sebenarnya semua materi itu sering muncul, teman-teman. Tapi ya itu kembali lagi ke proporsionalnya. Kayak pengantar UTBK, pengantar sosiologi ini yang muncul itu biasanya apa? Yang penjelasan tadi, pengertian dari berbagai tokoh, terus apa? Ciri-ciri sosiologi, terus apa? Contoh kasus dari ciri-ciri sosiologi tadi. Nah, terus juga apa? Biasanya ada contoh kasus yang berkaitan dengan fungsi sosiologi, teman-teman. Kayak misalnya sosiologi berfungsi untuk mengambil data-data sebelum melakukan pembangunan suatu tambang gitu, teman-teman. Nah, fungsi sosiologi di sini adalah atau sosiologi berusaha untuk memecahkan masalah-masalah sosial seperti kelitih, seperti kemiskinan dan sebagainya. Fungsi sosiologi di sini adalah nanti ada ABCD. Nah, teman-teman pilih yang pemecahan masalah. Itu biasanya contoh kasus yang favorit ada di UTBK kalau di zaman aku gitu. Itu sih yang di materi pengantar sosiologi itu biasanya. Kalau masalah sejarah atau kayak apa yang tadi aku jelasin kayak masyarakat itu sebenarnya kurang sering terdengar ada soal dari sana. Cuma teman-teman harus mengerti karena kedepannya konsep itu bakal kita terus gunain. Untuk mengerti konsep-konsep sosiologi ke depannya, kita perlu belajar yang konsep di interaksi pengantar sosiologi ini. Pendapat para tokoh itu biasanya juga muncul. Jadi kayak kita harus ngapal nama tokohnya, agak berat ya. Terus kayak tadi biasanya kayak fakta-fakta sosiologi gitu, kayak fakta gitu ya. Kayak misalnya siapakah bapak sosiologi? Ya Agus Tekom gitu kan. Siapakah bapak sosiologi Indonesia? Sujono Sukanto. Nah, itu perlu juga teman-teman ketahui ya. Ya, aduh, sorry. Perlu juga teman-teman pahami gitu. Karena biasanya agak random ya soal-soal kayak jenis-jenis kayak gitu. Jadi ya benar-benar aku mohon dipelajari baik-baik dan diingat dan dibaca-baca terus ya teman-teman. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lebih lanjut, kita ke kuis nih. Gimana? Kuis ya? Kuis nggak nih? Kuis dong. Oke, mungkin ini ada 5 soal nih. 5 soal itu kita jawab bareng-bareng dulu ya. Jawab bareng-bareng dulu. Nanti aku tampilin soalnya, terus teman-teman jawab gitu ya. Nanti baru kita bahas. Bentar ya, sabar aku nganuin form tadi. Ini soal pertama. Kak, kadang sosiologi berkaitan dengan sejarah. Bentar ya, kita sambil ini. Kadang iya sih, karena setiap ilmu mata pelajaran itu pasti punya sejarahnya kan. Kayak matematika punya sejarahnya, sosiologi punya sejarahnya. Nah, mungkin yang sering ditanya di beberapa pertanyaan itu ya sejarah tentang sosiologi gitu, sejarah tentang tokohnya gitu. Itu teman-teman pertanyaan pertama untuk teman-teman bisa langsung dijawab gitu ya. Sambil aku ini, sorry. Bisa langsung di kolom chat aja dijawab gitu. Waduh, bermacam-macam ya jawabannya. Boleh, nggak apa-apa. Perbedaan itu anugerah. Oke, mungkin aku tunggu beberapa detik lagi. Yang ada ya. Waduh, Dina. Ya, yakin ya. Oke, semuanya jawab rata-rata D, E, ada yang E semua ya. Kayaknya E deh rata-rata. Ada satu orang yang
Oh, udah berubah E juga tadi D ya. Oke, oke. Rata-rata jawab E ya. Kita baca dulu soalnya. Sorry, ini jam. Oke. Perhatikan contoh berikut ini. Wabah flu burung yang menyerang suatu desa, terjadinya kerusakan rumah karena gempa, kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, maraknya pembegalan di jalan raya, meningkatnya kriminalitas di kalangan remaja. Nah, teman-teman, untuk membedakan objek kajian sosiologi, itulah teman-teman butuhnya jadi imajinasi sosiologi, teman-teman. Mana yang masalah sosial, mana yang bukan gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nomor 1, wabah flu burung yang menyerang suatu desa. Kayaknya kurang tepat ya, karena di situ nggak ada objek kajian sosiologi, karena fokusnya flu burung gitu. Tapi kalau yang ditanyain adalah dampaknya terhadap misalnya gara-gara flu burung ada social distancing, ada apa? Ada pembatasan sosial gitu. Akibatnya terhadap ke ekonomi gitu kan, terhadapnya jadi banyak pengangguran gitu karena usaha-usaha masyarakat harus terhenti. Nah, itu baru masuk ke sosiologi. Tapi kalau cuma wabah flu burung menyerang suatu desa, di situ nggak ada kaitannya dengan sosiologi. Ini lebih fokus ke flu burung. Ya, teman-teman jangan dipikirin kayak kalau misalnya cuma pernyataan cuma segini, jangan teman-teman usahain kaitin dengan kayak wah Kak, wabah flu burung ini nanti dampaknya ke perekonomian Kak. Nanti ini apa misalnya ini nanti otomatis jadi ada apa ya? Ada pembatasan sosial, ada apa? Kayak kita ada PSBB Kak. Enggak, teman-teman, kita harus objektif dalam menjawab soal. Apa yang tertulis itulah yang kita pahami. Ya, apa menggunakan nalar boleh, tapi usahakan selalu objektif teman-teman. Nah, ini pesan aku juga ya untuk menjalankan soal. Imajinasi di dalam menggunakan menjawab soal itu perlu, tapi teman-teman harus pahami konteks soal. Jangan akhirnya keluar konteks gitu. Padahal di sini wabah flu burung menyerang satu desa, tapi teman-teman kaitin ke kebijakan-kebijakan penanganannya atau ke perekonomian masyarakat desa akibat wabah flu burung gitu. Jangan terlalu liar ya imajinasinya, tetap objektif. Jadi bukan ya nomor 1. Nomor 2, terjadinya kerusakan rumah karena gempa. Kayaknya ini lebih ke fenomena alam ya. Karena yang jadi sorotan itu adalah gempa. Kerusakan rumah, ya ini ya bukan ya teman-teman, karena di situ nggak ada interaksi sosialnya, nggak ada masyarakatnya, nggak ada manusianya, nggak dijelasin lebih tepatnya di dalam pernyataan itu. Fokusnya ke kerusakan rumah dan gempa. Tapi teman-teman, kita bisa kaitin ini ke masalah sosiologi ketika ini berkaitan dengan dampak-dampak sosial, misalnya gara-gara ada gempa yang dahsyat di suatu daerah, otomatis perekonomian suatu daerah tersebut jadi lumpuh gitu, jadi lumpuh dan akibatnya banyak pengangguran, otomatis banyak kriminalitas gitu, masyarakat nggak bisa sekolah, akhirnya pendidikan terhambat gitu. Itu bisa kita kaitin sama kayak nomor 1 tadi, cuma kita sesuaiin konteks karena cuma kerusakan rumah doang karena gempa tertulis, jadi bukan ya teman-teman. Nah, langsung aja 3, 4, 5. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, maraknya praktik pembegalan di jalan raya, dan meningkatnya kriminalitas di kalangan remaja. Oke, semuanya termasuk ya ke kajian sosiologi karena menggambarkan aspek-aspek sosial seperti interaksi, konflik, ataupun penyimpangan norma. Kayak kekerasan terhadap anak itu kan suatu interaksi antar orang tua dan anak, gitu kan? Interaksi antar individu dan individu. Dan juga termasuk kajian dalam sosiologi keluarga. Otomatis nomor 3 masuk ya. Terus nomor 2, maraknya praktik pembegalan di jalan raya. Maraknya praktik pembegalan di jalan raya ini adalah penyimpangan norma ya teman-teman. Akibat adanya norma kayak norma hukum, norma hukum itu dilanggar oleh masyarakat situ. Mungkin penyebabnya ya bisa jadi karena kemiskinan ataupun kurangnya edukasi gitu ya teman-teman. Itu termasuk ke masalah sosial, termasuk juga ke kajian sosiologi. Terus yang kelima itu meningkatnya kriminalitas di kalangan remaja. Ya sama kayak contohnya tadi Kliti. Ini adalah fenomena sosial. Ini adalah realitas sosial
yang termasuk juga objek kajian sosiologi. Karena ada penyimpangan di situ ya, yang termasuk juga salah satu tema dalam sosiologi. Lanjut ya, soal nomor 2. Soal aja udah panjang ya. Soal nomor 2, silakan dibaca teman-teman, nanti baru kita bahas. Langsung jawab ya teman-teman, langsung aja di kolom chat. Sorry, dari tadi ke mute ya aku, atau teman-teman ini soal selanjutnya ya. Sorry tadi kalau aku tadi udah ngomong tapi nggak tahu tadi ke mute apa enggak. Nah ini soal ketiga ya teman-teman, silakan jawab langsung di kolom chat. Itu kita bahas. Teori-teori sosiologi yang dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori lama. Bukan bukti sosiologi bersifat. Nah, tadi ada yang minta ini ya, apa? Contohnya tadi. Nah, ini dia contohnya tadi, apa ciri-ciri kumulatif tadi. Bisa di situ ya, bisa kita artikan kumulatif. Kumulatif itu artinya akumulasi ya. Jadi akumulasi itu kayak pertambahan, penambahan atau apa pengumpulan gitu. Kalau diubah jadi kumulatif, bisa kita kaitkan dengan sosiologi, berarti ada usaha untuk memperbaiki, memperluas, membantah teori-teori lama sehingga apa selalu sesuai dengan selalu apa terupdate ya teman-teman. Itu adalah sosiologi bersifat kumulatif. Jadi teori-teori yang udah ada itu bisa dibantah melalui penelitian terbaru, bisa diperbaiki ataupun diperluas dan diperhalus isinya. Itu adalah salah satu ciri bahwasanya sosiologi bersifat kumulatif. Cukup mudah ya teman-teman, kayaknya teman-teman semuanya bisa mengikuti. Yang penting teman-teman hafal sih. Kalau hafal dan paham 4 konsep itu, insya Allah bisa. Ini soal selanjutnya, soal keempat teman-teman.
Oke, menarik ya teman-teman. Ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang jawab empiris dan teoritis. Oke, ada pendapat lain? Kalau nggak ada, kita bahas nih. Agak sedikit jelimet kan teman-teman, soalnya yang ini memang agak hot teman-teman. Karena biasanya tuh kendala dalam sosiologi itu soalnya yang ini ya teman-teman. Apa sih? Ambigu ya, ambigu. Jadi kelihatan jawabannya sama semua atau soalnya itu kayaknya punya dua jawaban. Itu salah satu kesulitan tersendiri dalam mengerjakan soal sosiologi, teman-teman. Oke, jawabannya aku kunci ya, teman-teman. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Jadi, jawaban yang benar itu, bentar. Jawaban yang benar itu bentar. Apa sih? Ya, betul sih. Jawabannya teoritis ya, teman-teman. B. Kenapa teoritis? Bentar. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa, kok teoritis? Bentar. Oke, jadi jawabannya itu, ya, jawabannya adalah B ya teman-teman, teoritis. Loh, kok teoritis Kak? Mungkin tadi yang mungkin udah nyimak ya, aku tadi kan ngasih tips ya, di sosiologi itu kita dalam ciri-ciri ini aku kasih tips itu untuk ngambil nge-highlight kata-kata yang menciri-ciriin itu jawabannya ya. Kan ini ada disusun sebagai abstraksi, ada disusun. Nah, dari situ teman-teman udah ketahuan kan bahwasanya ini ke arah mana gitu. Gimana teman-teman? Apa perlu mau dijelaskan lebih lanjut kenapa ini jawabannya teoritis? Jadi sosiologi itu teman-teman selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil menyusun pola-pola dari suatu abstraksi dan hasil-hasil observasi. Jadi hasil-hasil observasi tadi itu berusaha disusun oleh sosiologi menjadi suatu abstraksi gitu. Yap, betul. Abstraksi itu adalah kesimpulan yang logis ya, teman-teman. Ini sebenarnya dibalik teman-teman kalimatnya. Hasil-hasil observasi itu disusun menjadi suatu abstraksi gitu. Abstraksi itu adalah kesimpulan yang logis. Nggak ada sih kumulatif. Kumulatif kataku tadi, kumulatif itu adalah penambahan, adalah memperbaiki, memperhalus, terus ya pokoknya memperbaiki teori-teori yang sudah ada gitu, kumulatif gitu. Ya kadang-kadang suka keliru observasi sama empiris. Nah, gitulah teman-teman manisnya sosiologi. Ya jauh ya kumulatif dengan ini ya. Yang mungkin teman-teman empiris dan teoritis ya teman-teman. Tapi empiris itu teman-teman adalah data-data yang digunakan sosiologi itu adalah berdasarkan data-data yang benar-benar nyata gitu, berdasarkan penelitian, berdasarkan observasi gitu. Nah, sedangkan kalau teoritis tersebut adalah berusaha membangun abstraksi dari hasil-hasil observasi dan hasil-hasil penelitian tadi dari fenomena kita susun menjadi suatu abstraksi atau suatu pola atau suatu teori. Itulah teoritis. Gimana teman-teman? Mulai kerasa ya agak susahnya. Nah, kayak gitulah kira-kira bedanya antara empiris dan teoritis. Mungkin bisa dipahami yang tadi ya. Kalau empiris itu berusaha data-data yang digunakan sosiologi itu adalah bersifat fakta, teman-teman, fakta lapangan gitu, bukan hasil dugaan. Sementara teoritis itu sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang udah dilakuin. Abstraksi itu adalah kesimpulan logis ya teman-teman, atau
teori gitu. Begitu kita lanjut ya. Nah, mungkin ini soal terakhir. Hal-hal berikut merupakan hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ini hampir sama sih dan ciri-ciri. Cuma ini agak panjang dikit. Silakan jawab. Ini kecuali ya teman-teman, di garis bawahi itu kecuali. Kecuali ya, perlu di garis bawah itu kecuali. Oke, silakan dijawab dulu. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan terkait nanti aku sekalian jawab ya. Oke, sekarang kita bahas. Oke, teman-teman. Ya, aku kunci ya jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah D. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Enggak, teman-teman. Sosiologi bukan ilmu pengetahuan yang khusus, karena sosiologi itu ilmu pengetahuan yang bersifat umum, yang bertujuan untuk mengamati, mengetahui, mencari alasan, mempelajari gejala-gejala sosial atau gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat. Nah, teman-teman. Nah, ada yang nanya tadi, sosiologi bukan merupakan disiplin ilmu yang normatif. Ya bukan, sosiologi itu bukan ilmu yang normatif. Normatif itu sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang kategoris, teman-teman. Kategori normatif itu, aku jelasin kategoris dulu ya. Kategoris itu adalah mempelajari apa yang terjadi. Kayak misalnya kita mempelajari kelitih kan yang terjadi kan. Nah, jadi kita pelajari kelitih itu. Nah, sedangkan normatif itu mempelajari apa yang harusnya terjadi gitu. Apa yang terjadi itu kategoris, apa yang harusnya terjadi itu normatif. Kayak seharusnya tuh kayak gini, seharusnya tuh kayak gini, atau masyarakat itu seharusnya tuh gimana gitu. Itu nggak dipelajari dalam sosiologi karena itu nggak realita, bukan suatu realitas sosiologi gitu. Jadi normatif itu apa yang seharusnya terjadi. Kayak misalnya masyarakat itu seharusnya adil, apa rukun gitu. Enggak, sosiologi itu nggak mempelajari yang normatif karena kita mempelajari apa yang terjadi ya, kenyataan yang terjadi di masyarakat gimana. Kalau ilmu yang normatif itu dia mempelajari apa sih yang seharusnya terjadi gitu, atau tindakan atau hasil baik apa yang diinginkan gitu, atau tindakan apa yang harusnya nggak lazim atau nggak terjadi gitu. Enggak, kita kan mempelajari realita di sini, bukan seharusnya tuh gini atau sebaiknya tuh gini, bukan. Ini antara kenyataan sama ini ya apa kenyataan sama ini angan-angan gitu, kayak seharusnya gimana itu kayak misalnya apa standar gitu ya, atau apa standar atau angan-angan gitu.
atau imajinasi gitu, tapi bukan realita yang terjadi gitu. Normatif itu bisa juga diartikan sebagai kayak sepantasnya, kayak sudah seharusnya gitu, atau yang belum terjadi lah teman-teman. Artinya kayak kita tuh di sosiologi itu nggak pelajari ilmu yang nggak mempelajari suatu hal yang belum terjadi gitu. Kita nggak mempelajari masa depan karena ya kita mempelajari yang kategoris yang terjadi sekarang. Itulah yang dinamakan non normatif tadi, nggak normatif tadi, kita kategoris. Jadi apa yang terjadi itu yang dipelajari, bukan apa yang akan terjadi, bukan apa seharusnya bagaimana. Gitu teman-teman. Mungkin agak sulit ya dimengerti teman-teman. Mungkin contohnya itu bisa teman-teman kaitkan langsung kayak intinya sosiologi itu ilmu yang kategoris yang mempelajari realitas yang ada, apa fakta-fakta yang ada gitu. Kayak fenomena yang terjadi itu yang dipelajari, bukan fenomena yang kedepannya terjadi, bukan. Nah, pengetahuan abstrak, ya betul ya, sosiologi adalah pengetahuan yang abstrak, teman-teman, karena sosiologi itu memperhatikan pola-pola dan berusaha menyusun tadi, kayak kataku tadi. Jadi dari peristiwa-peristiwa tadi itu berusaha disusun sebagai abstrak, teman-teman. Itu apa peristiwa atau gejala-gejala fenomena sosial yang terjadi itu berusaha oleh sosiologi disusun menjadi suatu abstrak atau pola-pola, menjadi sebuah teori gitu, berkaitan dengan ciri-ciri sosiologi apa tadi. Teoritis ya, ya teoritis. Selanjutnya, sosiologi adalah pengetahuan ilmu yang khusus. Tadi udah aku jelasin ya teman-teman. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Betul teman-teman. Dalam sosiologi itu kita mengedepankan positivisme atau logika atau rasional dan empiris atau data-data yang berdasarkan fakta. Itu teman-teman. Ini last slide deh. Iya, dan juga ini udah 21.30, waktu belajar kita udah habis. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan nih, atau mau konsultasi tentang sosiologi lebih lanjut. Teman-teman bisa sih kontak aku, atau kontak Miun Ambisin, kontak aku. Oh iya, sebentar, ini pertanyaan terakhir mungkin. Kak, aku masih bingung artinya tidak menduga-duga dalam empiris itu bagaimana? Tidak menduga-duga itu ya nggak berdasarkan prediksi. Jadi nggak sekedar kayak kayaknya ini tuh gara-gara apa, kulit itu gara-gara ini deh, apa gara-gara kenakalan remaja biasa deh, kayak apa faktor biologis gitu. Enggak, kita harus cari benar datanya. Kayak misalnya kamu ngomong ini itu apa datanya gitu. Misalnya aku ngomong keliti itu terjadi karena adanya kemiskinan struktural gitu. Nah, itu aku ngomong itu ada datanya, berdasarkan aku riset sendiri atau aku cari jurnal-jurnal, itu empiris, teman-teman. Jadi apa yang aku sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa dicari referensinya. PPT-nya nanti di-share di link biasanya ya, ada nanti. Nanti dibantu oleh teman-teman Ambisin. Di YouTube, terus juga nanti di situ ada di linknya di YouTube itu ada komen apa di deskripsinya nanti ada ini ya, apa link ke PPT-nya. Gitu, nggak menduga-duga. Nah, teman-teman, mungkin udah cukup sampai di sini aja. Mungkin kalau mau konsultasi lagi, bisa tanya ke Ambismin, ya, atau cari aja kontakku di salah satu following Ambisin, itu ada. Kalian free to share apa kendala kalian dalam belajar sosiologi, atau ada materi apa. Insya Allah kalau aku nggak terlalu sibuk, atau aku nggak ada kerjaan, aku balesin. Terus juga mau nanya-nanya soal PTN UGM ke aku, sebisa mungkin nanti aku bantu jawab-jawab ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih dari aku, karena waktu belajar kita udah habis dan ya kita juga butuh istirahat kan teman-teman. Nah, aku makasih banyak ke teman-teman yang udah ngikutin kelas ini dari awal sampai sekarang. Dan aku berharap teman-teman tetap dijaga semangatnya sampai UTBK datang. Aku doain teman-teman juga lancar kuliah, lancar sekolahnya, atau yang sekarang lagi semi gap year lancar kuliahnya, atau yang sekarang ada kerjaan lain dilancarkan, dan semoga
semangat teman-teman terus terjaga kayak saat ini juga ya, nggak menurun dan tetap konsisten dalam belajar. Mungkin itu aja dari aku. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kataku yang menyinggung kalian, aku minta maaf ya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.